Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai urgensi penegakan hukum bagi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian berikut anggota kelompok kami, yaitu ada Antika Putri Aulia Firdaus, Melani Putri Sekarwangi, dan saya sendiri Muhammad Rifki Rifaik, Muhammad Syafrin Nur Adian, dan yang terakhir adalah Muhammadun Nisa. Sebenarnya, apa sih kekerasan seksual itu? Kemudian untuk pembahasan apa alasan sering terjadinya perguruan tinggi akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri itu merupakan sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Sehingga pelecehan seksual itu diartikan sebagai tindakan seksual yang tidak diinginkan yang menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan dan dapat dalam beberapa situasi berbahaya secara fisik dan mental. Korban dapat merasa terintimidasi dan tidak nyaman, malu, ataupun terancam. Di sini, pelecehan seksual itu dapat berbentuk secara verbal maupun non-verbal. Kalau kita bicara tentang pelecehan secara non-verbal, yaitu berupa non seperti katanya yaitu non-verbal, yaitu tidak melalui ungkapan atau kata-kata. Nah, misalnya itu seperti bahasa tubuh atau gerakan yang bernada seksual, seperti menatap penuh nafsu, menjilat-jilat bibirnya sambil mengedipkan mata. Kemudian kalau pelecehan seksual secara non-fisik atau non-verbal itu dapat berbentuk secara sentuhan fisik yang tidak diinginkan oleh korban, di mana seorang pelaku menggunakan kedua tangannya atau matanya untuk melecehkan korban. Kemudian kalau pelecehan seksual secara verbal atau non-fisik itu dapat berupa siulan, lontaran kata-kata pornografi yang tidak membuat nyaman. Dapat juga berbentuk lelucon yang bernada seksual yang tidak diinginkan, serta ajakan yang terus-menerus meskipun sudah ditolak, ataupun rayuan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Kemudian dalam melihat ini semua, pemerintah tidak diam. Dengan tanggal 12 April tahun 2022, yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang dimana di dalamnya mengatur 9 pidana bagi pelaku kekerasan seksual, atau membagi 9 tindakan yang termasuk dalam pelecehan seksual. Yang pertama ada non-fisik, fisik, kontrasepsi, sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan yang terakhir adalah berbasis elektronik. Kasus pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja, bahkan termasuk tempat umum seperti bus, pasar, sekolah, kampus, kantor, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian untuk pembahasan yang lebih lanjut mengenai kenapa sih di perguruan tinggi itu kok kasusnya masih banyak, akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab maraknya kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini ibaratkan virus yang sulit untuk dimatikan. Kekerasan seksual ini terus menyebar di semua ruang kehidupan masyarakat, baik wilayah yang privat maupun publik, baik di ruang religi maupun akademis, yang dipandang sebagai wilayah sakral dan tempatnya kaum terpelajar untuk menimba ilmu, tidak luput dari kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual ini telah banyak mencoreng wajah pendidikan di semua tingkatan di Indonesia ini. Maka dari itu, kekerasan seksual ini seperti fenomena gunung es, sehingga tidak banyak kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang terungkap. Karena biasanya korban ini demi target merampungan studi atau mendapatkan nilai, sejumlah mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual ini terpaksa dan dipaksa untuk bungkam ketimbang untuk speak up atas kasus kekerasan seksual yang telah dialaminya. Para korban ini baru berani bicara
setelah terbebas dari urusan kampus ataupun urusan nilai dan ujian. Sebab dalam beberapa kasus yang terungkap selama ini ada banyak resiko yang akan dialami atau dihadapi oleh para korban jika berani bicara dan melaporkan kasus yang dialaminya saat statusnya ini masih menjadi mahasiswa. Selain masa studinya rentan terhambat, stigma ini sering diterima oleh para korban, yakni ketimbang dia mendapatkan perlindungan dan pendampingan atas kasus yang dialaminya. Bahkan dalam beberapa kasus ini, pelaku kekerasan seksual ini hanya mendapatkan sanksi yang ringan. Bahkan ketika diproses hukum, pelaku ini malah dinyatakan tidak bersalah. Ini yang disebut sebagai penyebab maraknya kasus kekerasan seksual pada relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu adanya budaya victim blaming yang banyak terjadi sebelumnya. Jadi fenomena menyalahkan korban inilah yang biasanya disebut dengan victim blaming. Tentu saja sebuah kondisi yang harus dan seharusnya tidak pernah ada pada kehidupan korban ataupun penyintas pelecehan seksual. Victim blaming ini contohnya seperti banyak orang yang bilang seperti pakaianmu saat ini seperti apa? Siapa suruh kamu keluar malam? Siapa suruh kamu memakai pakaian yang minim? Kenapa baru lapor sekarang? Kemarin-kemarin kemana saja? Tetapi kamu juga menikmatinya juga kan? Nah, kata-kata seperti ini atau komentar-komentar seperti ini itu yang biasanya disebut sebagai victim blaming. Victim blaming ini itu banyak mengakibatkan korban ini tidak berani untuk speak up tentang kasus yang dialaminya. Dampaknya itu menjadi korban pelecehan seksual ini menimbulkan trauma bagi para korban, ditambah dengan komentar-komentar seperti itu, bahkan tindakan yang seharusnya tidak diberikan kepada si korban. Jadi si korban ini itu tidak berani melaporkan kepada pihak yang dapat menangani karena dapat stigma-stigma seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adanya minimnya laporan atas kekerasan seksual. Jadi minimnya laporan kekerasan seksual ini itu juga menjadi salah satu penyebab maraknya kasus karena di lingkungan perguruan tinggi itu masih minim tempat-tempat untuk sebagai laporan. Jadi tidak semua dosen maupun pendidik yang bisa untuk menerima laporan kasus kekerasan seksual ini. Maka dari itu Kemendikbud itu membuat peraturan tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Mereka juga membentuk tentang Satgas PPKS ini. Jadi Satgas untuk penanggulangan perlindungan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, supaya nantinya ini Satgas ini bisa menjadi tempat pelaporan atas kasus kekerasan seksual ini. Dan yang terakhir yaitu pihak kampus yang menutupi kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual ini itu sudah menjadi fenomena yang sudah biasa dan banyak, tetapi tidak banyak yang korban ini mendapatkan keadilan yang setimpal. Maka dari itu, kasus kekerasan seksual ini juga dapat mencoreng nama kampus atau perguruan tinggi tertentu yang di dalamnya ini ada kasus kekerasan seksual, sehingga kampus ini memilih untuk menutupi kasus tersebut daripada untuk menindaklanjuti dan melindungi si korban. Karena apabila kampus tersebut telah bicara tentang kekerasan seksual, maka reputasi kampus tersebut akan turun, sehingga kampus memilih untuk tidak speak up dan mungkin takut apabila berpengaruh untuk akademis selanjutnya. Jadi beberapa hal tersebut merupakan penyebab maraknya kasus kekerasan seksual. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih.
Definisi dari kekerasan seksual itu adalah mulai dari ucapan sampai perbuatan yang dilakukan dengan intensi atau dengan niat untuk menguasai atau memanipulasi orang lain untuk melakukan tindakan seksual yang tidak dikehendaki orang lain tersebut. Dan itu bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari pelecehan seksual, meraba, merangkul, mencoba mencium misalnya, sampai percobaan perkosaan dan juga perkosaan. Pada anak-anak, kekerasan seksual pada anak bisa saja si pelaku misalnya ada di tempat tersebut atau tidak, misalnya lewat internet atau menggunakan anak-anak sebagai bahan untuk pornografi, dan kemudian untuk bisa saja anak tersebut diminta untuk melakukan hal-hal di luar kehendaknya tanpa pelakunya ada di situ. Dan jadi dengan era internet seperti sekarang ini memang perlu waspada untuk hal-hal seperti ini. Karena saya tidak ingin ada orang lagi yang berhasil atau dengan seenaknya menginjak harga diri saya. Jika saya tidak berbicara, jika saya tidak berjuang untuk melawan itu, maka siapa lagi? Pasca viralnya video pengakuan tentang dugaan pelecehan seksual saat bimbingan skripsi, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau telah melapor ke polisi pada Jumat 5 Oktober. Namun sehari berselang, giliran Dekan Visip Universitas Riau, Syafri Harto, yang mengadu ke polisi. Didampingi penasihat hukumnya, Syafri melaporkan balik korban atas tuduhan pencemaran nama baik. Melengkapi dokumen, kami siapkan nanti. Kita sudah bawa alat bukti ya? Sudah. Alat bukti sudah. Alat buktinya video itu Pak ya? Video, screenshot segala macam sudah. Oke, kami balik lagi nanti. Tugas berat kini berada di pundak kepolisian. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Sabtu 6 Oktober, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Juper Lombantoruan, memastikan proses penyelidikan akan berjalan seimbang. Nah, nanti prosesnya kan tidak akan bersinggungan. Maksudnya apa yang dilaporkan korban itu yang kita tangani, dan yang dilaporkan terlapor kita akan tangani yang akan kita bentuk di tim lain. Jadi nggak akan saling beririsan itu. Jadi tetap dua-duanya bisa berjalan. Nah, kita akan lihat nanti. Silakan Pak Juper. Iya, tapi akan kita lihat nanti dalam prosesnya mana yang bisa kita lanjutkan proses penyidikan, mana yang tidak, kan nanti akan kita lihat selama proses penyidikan kita. Pak Juper. Mencuatnya pengakuan dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus Universitas Riau ternyata juga memantik pengakuan lain, meski belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah, hal tersebut yang pada akhirnya ketika saat ini video pengakuan atau video speak up dari korban itu going viral dan sangat banyak sekali antusias dari orang-orang, itulah yang pada akhirnya membuat banyak sekali korban-korban yang akhirnya mau speak up, atau teman-teman korban di masa lalu yang bilang seperti komen-komen seperti, iya dulu teman kakak juga merasakan hal yang sama, tapi di masa lalu itu belum ada sosial media, belum ada tempat berani untuk mengadu dan lain sebagainya. Karena Mbak Sofi, kita tahu bahwa saat ini yang kita lawan atau yang kita gugat itu bukan sembarangan, tapi juga mengancam proses akademik kami. Kepolisian direncanakan memulai penyelidikan pada Senin besok. Korban yang mendapat pendampingan LBH Pekanbaru akan fokus ke pemulihan mental akibat trauma dan ketakutan. LBH Pekanbaru juga mendorong polisi segera menyelidiki kasus ini. Pertama, LBH Pekanbaru fokus dalam pemulihan korban.
yang saat ini mengalami trauma dari ketakutan begitu ya. Nah, kita juga bekerjasama pada PT PPA Kota Pekanbaru yang juga sudah mendampingi korban sejak awal gitu. Nah, itu yang upaya yang fokus kita akan lakukan dalam waktu dekat ini. Publik tentu kini menanti, apakah polisi dapat mengungkap kebenaran kasus dugaan pelecehan seksual di kampus UNRI. Tim Liputan Kompas TV. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pokok-pokok penting mengenai kasus pelecehan seksual di UNRI. Kasus ini menjadi viral setelah Komahi mengunggah video pengakuan korban di akun Instagramnya pada tanggal 4 November 2021. Video berdurasi 13 menit itu sampai saat ini telah ditonton hampir 2 juta kali. Kasus kekerasan seksual ini terjadi saat korban melakukan bimbingan skripsi dengan pelaku dosen, hingga pelaku melakukan aksinya dengan mengatakan I love you, dengan mencium kening dan pipi korban dan mendengarkan kepala korban dengan berkata mana bibir. Kemudian korban telah melaporkan pelaku kepada fakultas dan rektor, tetapi tidak mendapatkan respon yang baik. Korban juga melaporkan kepada pihak berwajib, namun kata hakim buktinya belum kuat. Bukti hanya melalui korban, padahal korban telah diancam oleh pelaku sebanyak 10 miliar atau tindakan pencemaran nama baik. Kemudian lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Informasi terbaru mengenai kasus ini adalah pelaku dibebaskan karena kurang kuatnya bukti. Proses persidangan berlangsung hingga berbulan-bulan. Selama itu pelaku membantah semua kesaksian korban tentang pelecehan seksual. Pada 30 Maret, majelis hakim menyatakan pelaku tidak bersalah dan menolak semua tuntutan. Majelis yang terdiri dari 3 hakim pria itu menilai tidak ada cukup bukti dan tidak ada saksi selain korban yang dapat membuktikan terjadinya pelecehan seksual itu. Keterangan saksi saja tidak cukup. Menurut KUHP, saksi adalah orang yang melihat, mendengar langsung perkara pidana yang dialami sendiri, kata majelis seperti yang dikutip dari detik.com. Padahal dalam persidangan, saksi ahli pidana mengatakan bahwa dalam kasus pencabulan atau pelecehan seksual umumnya tidak ada saksi lain kecuali korban dan terdakwa, dan bahwa tidak ada saksi tidak berarti tidak ada unsur pidana. Saksi ahli kejiwaan dari Rumah Sakit Bayangkara juga menjelaskan baik korban maupun terdakwa tidak mengalami halusinasi, sehingga kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ini masih banyak sekali ketimpangan hukum, seperti kampus yang masih belum mumpuni, pihak keadilan yang belum sepenuhnya mengadili tindak kekerasan seksual, padahal kita tahu bahwa dampak yang ditimbulkan dari kasus kekerasan seksual ini dapat mengancam masa depan korban. Pengesahan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 pada 3 September 2021 telah menjadi pijakan untuk mengadvokasi para korban dan penyintas yang selama ini tak berani bicara. Harapan semua sivitas akademika adalah terlindungnya hak-hak mereka untuk belajar dengan rasa nyaman. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu apa saja sih hukum yang mengatur tentang masalah ini? Nah, yang pertama itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 289 yang menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Yang kedua yaitu tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS pasal 1. Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Nah, yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5 yang menyatakan setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan menyesatkan, menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5 yang juga menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dipidana karena pelecehan seksual non-fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, berbicara mengenai perguruan tinggi, bisa kita ketahui bahwasanya perguruan tinggi merupakan lembaga yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan dan juga pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan juga memberikan pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah. Dan seharusnya perguruan tinggi itu menjadi tempat yang aman untuk para mahasiswa dalam mencari ilmu. Tanpa kita sadari bahwa kasus pelecehan di ranah perguruan tinggi sudah sering terjadi. Hanya saja, kejadian tersebut seperti tersembunyi di bawah karpet karena adanya relasi kekuasaan para pelaku sangat kuat. Pelecehan seksual terhadap mahasiswa di lembaga pendidikan misalnya dapat menghambat atau mengancam pencapaian atau prestasi akademik korban dan menyebabkan korban drop out serta mendiskreditkan posisi lembaga pendidikan. Seperti contoh kasus terhangat yang telah disorot oleh media dan menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, yaitu terjadi di perguruan tinggi. Kasus pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh dosen dan korbannya itu mahasiswanya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi. Nah, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 merupakan peraturan baru yang telah dibentuk oleh pemerintah dan mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini tuh bukan hanya untuk mencegah kekerasan seksual saja, namun juga untuk memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, dan sanksi administratif dan juga perlindungan. Nah, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 bab 2 tentang pencegahan pada pasal 6 dijelaskan bahwa perguruan tinggi itu wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui yang pertama, ada pembelajaran. Yang kedua, ada penguatan tata kelola. Dan yang terakhir itu penguatan budaya komunitas mahasiswa pendidik dan tenaga pendidikan. Selanjutnya dalam pasal 7 juga mengatur bahwa pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan itu meliputi pertama, membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu, kayak membatasi pertemuan antara mahasiswa dan dosen di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, kemudian juga untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa
persetujuan kepala atau program studi atau ketua jurusan. Dan yang terakhir itu berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Jadi pasal ini tuh mengatur tentang bagaimana pencegahan kekerasan seksual oleh tenaga pendidik dan juga mahasiswa. Nah, semoga dengan hadirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini tidak ada lagi alasan perguruan tinggi tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan semoga peraturan Permendikbud Ristek ini nomor 30 tahun 2021 bisa terrealisasikan secara maksimal di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Terima kasih.